Salam sejahtera teman-teman. Kita masih pada tampak samping kiri ya, rumah atap pelana kombinasi ya. Nah, pada video 1 kita sudah melakukan penghapusan sampai seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pembuatan atap belakang, atap besar ya, samping kiri. Nah, ini dia atap besar samping kiri seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada gambar 3 dimensi, ini perlu imajinasi ya. Nah, jadi ini dia atap besarnya ya, atap besar. Dan ini adalah atap teras ya. Jadi atap teras itu sampai tembus dinding ya, sampai nempel ke dinding. Nah, sedangkan dinding ini 50 cm di belakang genteng besar ya, seperti itu. Paham? Bagian belakang atap teras itu tembus ke dinding atau nempel ke dinding ya, yang warna merah muda itu. Sedangkan dinding itu, perhatikan kalau saya lihat dari atas, dinding ini, jadi kalau atap teras ini dia bagian belakangnya nempel dinding. Sedangkan dinding ini berada 50 cm di belakang genteng, ujung genteng utama ya. Jadi kalau saya lihat dari samping, perhatikan. Kalau teman-teman lihat dari samping seperti ini, maka ada bagian daripada atap teras yang tertutup oleh atap utama. Ya, jadi bagian yang nempel sama dinding itu tertutup ya 50 cm oleh atap teras. Kalau oleh atap utama, ya bagian atap teras tertutup oleh atap utama. Seperti itu ya. 50 cm yaitu bagian yang tertutup oleh atap ini ya, yaitu bagian yang nempel ke dinding itu. Daripada atap teras ditutup oleh atap utama gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, yang teman-teman harus ketahui bahwa jadi ada garis knock di atas ini ya, yang 3 garis itu. Kemudian ada garis lisplang horizontal ya, 2 atas bawah ya. Nah, garis lisplang atap utama ini sejajar dengan garis lisplang atap teras. Ingat ya, dia sejajar. Jadi garis lisplang atap ketinggiannya antara lisplang atap teras dengan lisplang utama itu sejajar, sama tinggi. Hal itu mengingat di tampak samping kanan juga sama tinggi, maka tampak samping kiri tentunya sama tinggi juga ya. Paham? Karena memang teras ini, atap teras ini dia sejajar ya. Bagian bawahnya itu sejajar, sama tingginya. Dan apalagi kalau bagian kanan ini kan selain sama tinggi juga sejajar, sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Satu papan ke belakang ya, dan mulai dari teras sampai ke belakang, sampai ke atap utama. Tingginya sama kan? Nah, maka di samping kiri pun sama, meskipun dia berbeda jarak ya. Yang kalau sisi sebelah kiri antara atap teras dengan atap utama itu kan jaraknya jauh nih, sekitar 3 meter ya jaraknya. Tapi ketinggiannya sama. Ya, ketinggiannya sama. Hanya saja nanti ada garis pembatas ya, ada garis pembatas seperti ini. Yang menunjukkan mereka posisinya berbeda. Satu di depan, satu di belakang ya. Tapi mereka sejajar ya, satu garis. Seperti itu kalau tampak samping kiri teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman lihat ini. Jadi ini adalah lisplang teras ya. Lisplang teras yang ini. Nah, kemudian ini adalah lisplang atap utama atau atap besar. Ya, panjang sekali ke belakang. Ini sejajar teman-teman ya, satu garis, bayangkan ya. Jadi dari depan ke belakang ini satu garis sama rata. Cuman beda posisi, satunya di belakang, satunya di depan ya. Dari arah kita, sehingga ada garis pembatas seperti ini ya, garis yang membatasi atau membagi lisplang ini menjadi 2, yaitu di sebelah sini adalah garis lisplang untuk teras dan ini adalah lisplang untuk atap utama ya. Itulah sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini genteng atap utama seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Nah, ini ada lisplang 2 di belakang. Kemudian ada lisplang teras. 2 juga atas bawah. Nah, ini kalau saya sambung, mereka ini sebenarnya sejajar. Dan memang di potongan A, di potongan B itu waktu kita buat, memang posisinya sejajar ya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita panjangkan ya genteng teras ini ya, lisplang teras kita panjangkan sampai ke belakang. Atau
kita panjangkan yang di belakang ini ke depan gitu, boleh ya. Jadi kalau teman-teman ingin memanjangkan itu menggunakan extend ya pada tab modify. Ya, teman-teman boleh memanjangkan dua list plank teras ini horizontal ini ya, atas bawah ke arah belakang, atau dua list plank belakang ini ke arah depan. Boleh ya. Yang penting syaratnya harus sejajar ya, sebagaimana tadi dalam gambar 3D sudah saya jelaskan. Oke, dalam hal ini saya ingin memanjangkan yang di belakang aja. Kenapa? Karena yang di belakang ini mewakili list plank utama ya, sedangkan ini sudah pemilik teras gitu. Jadi biar teman-teman lebih paham ya. Oke teman-teman, perhatikan di atas ini adalah batas genteng utama ya. Di atas ini adalah batas genteng utama. Yang vertikal satu garis ini adalah batas genteng utama. Jadi 50 cm ya. 50 cm jarak dengan dinding ya. Ini adalah garis dinding. Jarak antara garis dinding dengan batas genteng ini 50 cm ya. Seperti itu. Nah, jadi batas genteng ini yang garis vertikal ini akan saya panjangkan sampai ke list plank bawah daripada teras. Ya, yang akan saya panjangkan adalah garis batas genteng depan. Kemudian tujuannya adalah garis list plank bawah daripada teras. Ya, saya panjangkan menggunakan extend pada tab modify teman-teman. Nah ini dia extend pakai garis tujuan. Tujuannya adalah garis list plank bawah ya. Ya list plank horizontal daripada teras ya. Klik atau blok dulu objek tujuannya, kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX enter pada keyboard. Kliklah garis yang akan dipanjangkan atau di extend. Akhiri extend dengan enter atau escape jika telah selesai ya. Nah, di langkah pertama saya blok dulu nih, satu ini aja ya, satu ini aja, yaitu garis list plank bawah ya. Nah, daripada teras. Kemudian saya klik icon extend yang ini ya pada tab modify. Saya klik icon extend pada tab modify setelah saya blok objek tujuan ya. Lalu saya klik extend. Nah, kemudian saya klik garis yang akan saya panjangkan ini ya, garis ini, batas atap ini. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan dia memanjang sampai ke bawah. Tekan enter atau escape satu kali pada keyboard untuk membatalkan extend atau mengakhiri. Nah, kemudian teman-teman, garis genteng ini daripada genteng teras yang ada di belakang di antara garis dinding ya, di antara garis dinding dengan garis batas genteng. Ini kan ada bagian atap teras nih. Nah, bagian atap teras yang ada di antara kedua garis itu kita potong ya menggunakan trim pada tab modify ya. Kita potong menggunakan trim pada tab modify. Kenapa dipotong? Karena tidak kelihatan atau ketutup ya. Nah, itu dia. Trim menggunakan garis acuan ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, kemudian pada tab modify klik icon trim atau TR enter pada keyboard ya. Kliklah garis-garis atau objek-objek yang akan ditrim. Akhiri trim dengan enter atau escape jika telah selesai. Jadi langkah pertama saya klik dulu nih garis daripada list plank yang memanjang ke bawah. Ya, sebagai tujuan extend. Kemudian pada sebagai tujuan trim ya, acuan trim, acuan pemotongan ya, bukan extend. Acuan trim pemotongan. Jadi garis vertikal daripada batas genteng depan ini adalah sebagai acuan atau batasan untuk memotong bagian atap teras yang ada di belakang ya, seperti itu. Setelah di blok objek acuannya, kliklah trim pada tab modify. Kliklah trim pada tab modify. Kemudian kliklah garis yang ada skema genteng ini ya, yang ada di belakang ini, di antara dinding dan garis batas atap teras atap utama. Nah, seperti itu ya, diklik, disentuh lalu diklik. Ini ada lagi garis, diklik lagi ya. Nah, ini ada garis list plank atas juga, diklik. Nah, garis list plank bawah dihapusnya tidak apa-apa ya. Nah, oke. Kalau sudah tidak mau, teman-teman klik blok. Klik blok itu seperti ini, dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, tidak mau lagi, enter aja. Ya, akhiri dulu trimnya. Kemudian klik objeknya. Ya, yang tidak mau, tekan delete pada keyboard. Nah, berarti dia objeknya berdiri sendiri ya, tinggal diklik saja objeknya, lalu tekan delete pada keyboard. Selesai. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya teman-teman, kita panjangkan dua garis list plank yang ada di belakang ini ke depan. Tujuannya adalah ini.
Jadi kita extend ya. Kita extend dua garis lisplang horizontal ini ke arah depan. Tujuannya adalah garis batas genteng depan. Ya, menggunakan extend pada tab modify, teman-teman. Nah, extend menggunakan garis tujuan, klik atau blok dulu objek tujuannya, kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX enter ya pada keyboard. Kliklah garis yang akan di extend, yaitu dua lisplang tadi ya, lisplang horizontal tadi. Akhiri extend dengan enter atau escape jika telah selesai. Nah, jadi langkah pertama saya klik atau saya blok dulu batas genteng depan. Sudah saya blok ya, kemudian saya klik extend pada tab modify yang ini. Nah, kemudian saya pergi ke lisplang horizontal ini, saya klik. Nah, dia memanjang sampai situ. Yang di bawah saya klik, dia memanjang sampai situ ya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri extend. Nah, teman-teman bisa melihat garis ini dan ini ya, garis lisplang horizontal atas bawah ini ternyata sejajar dengan garis lisplang teras. Itu pembuktiannya ya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, terus catatan ya, catatan penting, garis di bawah ini tidak akan bisa di extend kalau garis tujuannya nggak sampai, contohnya garis tujuannya hanya sebatas ini gitu. Nah, dia nggak sampai pada posisi rata lisplang bawah, maka yang lisplang bawah nanti nggak bisa di extend ya. Jadi dia harus posisinya harus pas rata. Nah ya, harus rata ke bawah. Jadi nanti garis yang di bawah itu pasti bisa di extend, karena kalau di extend dia akan menyentuh ujung garis ini. Nah, kalau ujungnya tidak ketemu ya tidak bisa di extend, gitu maksudnya ya. Oke, teman-teman. Anda perhatikan ini ada garis dinding kanan dan kiri ya. Jadi garis dinding ini dia melewati lisplang dan genteng, itu tidak boleh ya. Dia batasannya hanya garis lisplang bawah. Oke, jadi dua garis dinding kanan kiri itu atau depan belakang itu kita potong ya. Acuannya adalah garis lisplang bagian bawah. Nah, klik trim pakai garis acuan, klik atau blok dulu objek acuannya yaitu garis lisplang bawah, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kliklah garis yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Jadi langkah pertama kita klik atau kita blok dulu lisplang bawah. Kemudian klik trim pada tab modify, trim yang ini ya. Nah, pintar ya. Kemudian kliklah garis dinding yang ada di dalam atap seperti ini. Nah, ini masih ada lagi ya sedikit, kita klik juga ya seperti itu. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, seperti inilah ya teman-teman ya, tampak samping kiri rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Jadi Anda perhatikan garis ini dia tembus sampai ke bawah ya, karena lisplang teras dengan lisplang utama berbeda jarak tapi sejajar ya, bagian bawahnya sejajar ya, hanya beda jarak. Ini sejajar ya garisnya, jadi garis bawahnya sejajar ya antara lisplang utama dengan lisplang teras dari depan ke belakang. Garis atasnya juga sejajar ya, bedanya itu yang satunya di depan ya dan satunya di belakang ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, paham ya. Nah, oke. Nah, terus ada perhatikan ini garis batas atapnya ini tembus sampai ke bawah lisplang. Jadi ada garis di antara dua lisplang itu ya. Antara lisplang teras dengan lisplang utama itu ada garis pembatas seperti ini. Nah, itu dia. Ya, yang saya jelaskan tentang ini ya. Garis pembatas atau yaitu garis lisplang itu sendiri atau garis batas atap itu sendiri sebenarnya yang menjadi pembatas, tapi dia tembus sampai ke bawah. Jadi yang di sini berfungsi sebagai pembatas atau pembeda ya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat genteng ya. Nah, genteng ini menggunakan head ya pada tab draw. Tapi di sini sudah ada lambang genteng nih teman-teman. Di lambang genteng ini bisa kita masukkan ke sini ya, karena ini adalah satu kesatuan. Maksudnya ini kan satu gambar ya, tampak samping kiri. Nah, beda kalau tampak samping kiri dimasukkan ke tampak samping kanan, headnya itu tidak boleh ya. Jadi tampak samping kiri head, masukkan ke tampak samping kanan head itu nggak boleh.
Tapi atau dijadikan satu dengan tampak yang lain itu tidak boleh. Tapi kalau ini satu tampak, ya kan, sama-sama satu tampak ya, satu tampak samping kiri, maka head pada teras bisa disatukan dengan head pada atap utama. Caranya bagaimana menyatukan head? Ya, caranya mudah sekali. Tentukan kursor kita ke garis genteng yang sudah ada pada teras. Nah, ketika dia sudah menyala, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka muncul kotak head seperti ini. Jika telah muncul kotak head, klik aja langsung tick point di atas pada boundaries. Nah, kemudian klik di tengah-tengah layar ini ya, tengah-tengah genteng. Ingat, nggak boleh ketutup seperti ini ya. Dia harus nampak semua di layar seperti itu, lalu klik di tengah-tengah. Perhatikan garis putus-putus itu ya, itu ilustrasinya. Lalu enter 1 kali, kemudian oke. Itu ya, maka garis ini kalau saya klik di sini dia juga yang di teras keblok ya, karena mereka satu kesatuan. Saya ulangi ya. Oke, teman-teman, saya kasih tahu dulu, ingat jangan lupa kalau mau melakukan head pada ruangan ini adalah ruangan ya, Anda harus perhatikan jangan sampai ada garis yang tidak sampai ya. Jadi kalau garisnya putus seperti itu nggak boleh ya. Nah, jadi garis-garisnya harus ketutup rapat ya, harus ketutup rapat semua. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang semua ya harus tertutup rapat. Tidak boleh ada yang berlubang ya, supaya tidak rusak headnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengcloning namanya ya, mengcloning head ini menyalinnya ke sini. Lambang artiran apa namanya genteng ya. Tentukan kursor kita ke lambang headnya pada teras ya, atap teras. Setelah lambang headnya menyala, double klik atau klik 2 kali secara cepat. Muncul kotak head. Pada boundaries di atas, klik add pick point. Ya, kemudian klik di tengah-tengah genteng ini ya. Ini harus muncul semua di layar, tidak boleh terpotong separuh, harus muncul semua ya. Kemudian klik di tengah-tengah genteng seperti itu. Lalu enter 1 kali dan oke, selesai. Jadi seperti itu ya. Atau kalau saya klik unduh lagi, kalau teman-teman mau pakai head manual boleh ya. Nah, caranya teman-teman harus tahu dulu ukuran head yang ada di sini berapa ya. Coba saya double klik lagi, saya tentu saya double klik. Maka secara otomatis di sini ada keterangan scale-nya 0.1. Oh, berarti head pada teras 0.1, angle-nya 0 ya. Jadi angle-nya biar 0. Oke. Kemudian kita bikin head dari 0 ya, dari awal. Pada tab draw klik head. Pada tab draw klik head. Nah, muncul kotak head seperti ini. Pada part time ini Anda terus ke kanan, di samping anak panah ini ada tombol kecil, klik tombol kecilnya. Nah, maka muncul ANSI, order predefinite, ISO dan seterusnya ya, lambang head. Pada order predefinite klik ARSKey ya, karena ini lambang ARSKey yang ada di teras. ARSKey lalu oke. Skalanya berapa? 0.1 ya. Angle-nya 0. Nah, kalau berbicara skala itu beda komputer, beda skala ya teman-teman ya. Kadang-kadang 0.1, kadang-kadang dia minta 1, kadang-kadang minta berapa gitu ya. Tergantung skala gambar dan spesifikasi komputer ya. Tapi kalau angle ini tentunya semua komputer sama. Semua ukuran sama ya. Angle itu kemiringan semua sama ya. Oke, jadi skalanya 0.1 dan angle-nya 0. Kemudian saya klik add pick point pada boundaries di atas. Nah, kemudian saya klik di tengah-tengah genteng teras, genteng utama ya, seperti itu. Lalu enter 1 kali dan oke. Nah, kalau kita head manual seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan, ini gentengnya ini masih berwarna putih, sedangkan di sini berwarna biru. Ya, jadi Anda perhatikan di atas ini adalah layar ya. Gambar lampu gembok ini layar ya, putih panjang ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Oke, jadi saya blok ini atau saya klik atau saya blok genteng yang baru saya buat. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya. Muncul daftar layar ya. Saya masukkan ke garis 0.05 ya, 0.05. Nah, jadi genteng itu tipis ya, garisnya 0.05. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selesai. Warna biru itu adalah 0.05 ya. Oke teman-teman, inilah tampak samping kiri ya, rumah dengan atap pelana kombinasi. Dan kita masih akan lanjut kepada video berikutnya. Demikian, klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya, sampai muncul tulisan save pada command line.
Sekian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.